transaksi keuangan yang telah dicatat sebelum di jurnal umum. Semua transaksi yang terjadi pada perusahaan seperti pembelian, penjualan, pembayaran, maupun penerima kas awalnya dicatat di jurnal umum, lalu diposting ke akun-akun terkait di buku besar. Dengan pengelompokan ini, perusahaan dapat melihat secara jelas saldo dari setiap akun seperti kas, piutang, persediaan utang, dan modal. Selain itu, buku besar juga berfungsi sebagai dasar penyusunan neraca, saldo, dan laporan keuangan. Dengan adanya saldo akhir dari setiap akun buku besar, akuntan dapat membuat neraca saldo yang nantinya digunakan untuk menyusun laporan laba rugi, neraca, dan laporan perubahan ekuitas. Oleh karena itu, buku besar berperan sebagai penghubung antara pencatat transaksi dan pelaporan keuangan. Fungsi berikutnya adalah untuk mempermudah pengendalian keuangan dan pengawasan internal. Dengan buku besar, perusahaan dapat memantau setiap akun secara detail. Misalnya, memeriksa apakah saldo kas sesuai dengan catatan bank atau apakah jumlah piutang sesuai dengan daftar pelanggan. Fungsi ini sangat penting untuk menghindari terjadinya kesalahan pencatatan atau kecurangan. Dan yang terakhir, buku besar juga memiliki fungsi sebagai alat analisis keuangan. Dan dari data yang tersaji di buku besar, manajemen dapat menganalisis perkembangan keuangan perusahaan seperti tren penjualan, pengeluaran biaya, atau perubahan saldo utang. Dengan kata lain, buku besar tidak hanya digunakan untuk kepentingan pencatatan, tetapi juga sebagai alat manajemen untuk merencanakan dan mengendalikan aktivitas perusahaan secara efektif. Nah, teman-teman, jadi berikut adalah beberapa fungsi dari buku besar. Baik teman-teman semuanya, nggak kerasa kita sudah sampai di penghujung presentasi pada hari ini. Dan mungkin presentasi saya cukupkan sampai di sini karena di sana dia sudah bahagia dengan yang lain. Mohon maaf jika presentasi ini terlalu singkat. Semua itu bukan karena nggak ada waktu, tapi emang udah nggak ada rasa. Jadi buat apa lama-lama. Saya Pojanur, saya pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Setelah kita memahami pengertian, fungsi, dan definisi serta manfaat daripada buku besar dan jurnal umum, kini saatnya kita memahami apa yang menjadi hubungan antara jurnal umum dan buku besar. Hubungan jurnal umum dan buku besar bersifat hierarkis dan saling melengkapi, di mana jurnal umum mencatat transaksi secara kronologis sebagai catatan awal. Lalu, informasi dari jurnal diposting atau ditransfer ke buku besar untuk dikelompokkan berdasarkan akun yang menunjukkan saldo akhir yang kemudian menjadi dasar penyusunan laporan keuangan. Apa yang menjadi perbedaan antara jurnal umum dan buku besar? Ada beberapa bagian yang menjadi perbedaan antara jurnal umum dan buku besar. Yang pertama, kita memahami jurnal umum. Ada beberapa bagian yang menjadi perbedaan antara jurnal dengan buku besar. Di bagian jurnal umum yang pertama yaitu perbedaannya terdapat di catatan kronologis, yang dimana jurnal umum adalah catatan pertama yang merekam setiap transaksi keuangan secara berurutan berdasarkan tanggal terjadinya transaksi. Yang kedua yaitu terjadi di bagian detail transaksi, yang dimana di bagian jurnal umum setiap entry jurnal berisi dari lengkap transaksi termasuk tanggal, akun yang terpengaruh yaitu debit dan kredit, jumlah, serta penjelasan singkat. Yang ketiga yaitu fungsi daripada jurnal umum, bentuk sebagai sumber data atau titik awal pencatatan akuntansi, memberikan gambaran merinci mengenai setiap transaksi yang sudah terjadi. Tadi di bagian buku besar terjadi beberapa perbedaannya dengan jurnal umum. Yang pertama yaitu di bagian pengelompokan akun, yang dimana di buku besar mengelompokkan semua informasi dari jurnal ke dalam akun-akun yang sesuai, seperti aset, liabilitas, pendapatan, dan beban, bukan secara kronologis seperti pada jurnal umum.
Yang kedua yaitu di bagian ringkasan transaksi, yang dimana buku besar merinci seluruh transaksi yang terjadi dan menunjukkan sebab akhir setiap akun tersebut. Yaitu di bagian fungsi buku besar, yang dimana pada buku besar fungsinya yaitu sebagai tempat pengaturan data dari jurnal untuk kemudian dapat digunakan dan menyusun laporan keuangan yang akurat seperti neraca dan laporan laba rupiah. Apa yang menjadi hubungan kunci antara jurnal umum dan buku besar? Ada beberapa yang menjadi hubungan kunci antara jurnal umum dan buku besar. Yang pertama yaitu tahapan proses. Nah, pada tahapan proses ini jurnal umum adalah tahap pencatatan awal, sedangkan buku besar adalah tahap pencatatan dan pengelompokan data jurnal tersebut. Kedua, yaitu penyusunan laporan keuangan, yang dimana pada hal ini informasi yang ada di buku besar adalah dasar untuk menyusun laporan keuangan. Yang ketiga, yaitu transfer data, yang dimana pada hal ini informasi dipindahkan atau diposting dari jurnal ke buku besar. Sekian video materi dari kami kelompok 1 akuntansi mengenai materi jurnal umum dan buku besar. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. See you. Em vô nhà thương, em vô nhà thương, em vô nhà anh để thương. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình, tình 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 tăng tăng tình.